lagu ini, Gembala yang Baik. Dan di dalam kitab suci ada yang menarik, saudara. Di dalam kitab Tanakh atau Perjanjian Lama, ya, di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 23 disebutkan di situ Yahweh Gembala yang baik. Kemudian di dalam kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 disebutkan Yesua Gembala yang baik. Dua-duanya ada, saudara. Ini prosesnya demikian, saudara-saudara, supaya kalau saudara ditanya orang luar bisa mempertanggungjawabkan iman saudara. Bani Israel adalah satu bangsa di dunia ini. Tidak banyak jumlahnya, kecil jumlah bangsanya, tapi dipilih oleh Bapa dari segala bangsa yang ada di dunia ini. Israel, bangsa yang terpilih ini, dikuduskan, dijadikan umat kesayangan Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi. Israel dipilih sebagai umat kesayangannya bukan karena perbuatan Israel itu punya jasa, kebaikan atau yang lain, bukan, sudah, tapi karena kehendak Bapa. Memang hatinya ke bangsa Israel. Inilah bangsa Israel. Dan Bapa menyatakan namanya Yahweh. Karena itu di dalam kitab Tanakh disebutkan Yahweh Gembala yang baik. Kemudian di dalam Brit Kadasa atau Perjanjian Baru, di sini dikatakan Yesua itu Gembala yang baik. Dombanya demikian beda, saudara. Kalau dalam Perjanjian yang Baru, saudara tahu ketika Yesua makan Pesta hari terakhir pada tanggal 14 bulan Nisan, ketika Yesua mengambil anggur mengatakan apa? Ini yang perlu dipegang. Inilah cawan perjanjian baru yang dimekaikan oleh darahku. Di sini mengandung arti bahwa Bapa Yahweh, kalau di dalam kitab Tanakh, memilih Israel sebagai bangsa karena pilihan Bapa. Tetapi dalam masa perjanjian yang baru yang disahkan oleh darah Yesua, itu ditawarkan, namanya kasih karunia, bukan dipaksa langsung jadi pilih, ditawarkan. Karena itu setiap Elohim berbicara itu menawarkan, barang siapa percaya kepadaku, berarti barang siapa itu tawaran, dia akan beroleh hidup yang kekal. Dan suatu ketika Yesua juga berbicara, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firman. Jika, jadi tidak ada paksaan. Inilah kasih karunia. Kalau dilihat dari dombanya, saudara, domba yang asli itu adalah Israel pilihan Bapa Yahweh, dimasukkan dalam satu kandang. Dan Tuhan mengatakan ada domba lain yang ikut masuk ke dalam kandang. Siapa domba lain? Domba lain itu bangsa-bangsa di luar Israel yang disahkan menjadi domba oleh darah Yesua Masih. Jadi kita ini domba lain yang dituntun juga oleh Yesua masuk ke dalam kandang domba yang asli. Karena itu Yesua katakan sekarang tidak ada perbedaan domba yang asli dan yang tambah. Keduanya adalah domba-domba yang sangat dikasih. Ada satu hal yang menarik dari Mazmur 23 yang dinyanyikan tadi, saudara. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Inilah, saudara,
kasih Bapa kepada kita itu seperti itu. Sebenarnya proses dalam kehidupan ini sejak kita percaya menerima Yesus Hamasiah, kita dituntun ya untuk apa saudara? Untuk menjadi bagian dari berkat Bapa. Dikatakan kita berada di dalam garis berkat Abraham. Domba-domba ini dipelihara oleh Bapa, ditempatkan dalam padang rumput hijau, sumber air yang tenang. Oleh karena itu diawali tadi, aku tidak akan kekurangan. Kemudian domba-domba ini saudara-saudara, kalau saudara lihat dalam ayat 6 ya, Tehillim atau Mazmur 23 ayat 6 itu sangat menarik sudah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam bait Yahweh sepanjang masa. Kalau kita menjadi domba-domba Elohim yang setia, maka bagian kita adalah kebajikan dan kemurahan itu mengikuti kita. Dimanapun kita saudara dapat kebajikan dan kemurahan. Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 mengatakan, orang yang masuk melalui pintu yaitu aku, dia akan keluar dan masuk menemukan padang rumput hijau. Di dalam rumah dapat berkat, keluar rumah dapat berkat. Di dalam warung dapat berkat, keluar warung dapat berkat. Itu janji Bapa. Dimanapun kita diberkati. Ketika engkau masuk diberkati, ketika engkau keluar diberkati. Tapi ada syaratnya juga. Ini banyak hal. Nah, saya akan berbicara tentang penggembalaan saudara. Penggembalaan dari Bapa Yahweh. Besem Yesus Hamasiah. Saya berdoa Roh Kudus menunjukkan bagaimana Bapa Sang Pencipta langit dan bumi itu mengembalakan domba-domba Indonesia. Pertama, Tuhan menunjukkan domba-domba ini ada di negeri asing, di Mesir saudara. Sekitar 450 tahun mereka di Mesir. Mengenal Yahweh tidak? Saudara pikir mengenal Yahweh tidak? 450 tahun sebagai umat pilihan, umat kesayangan Yahweh. Mengenal nama Yahweh tidak? Di Mesir saudara. Jawabannya di dalam kitab putih, tidak mengenal nama Yahweh sebagai umat pilihan. Oleh sebab itu ketika Mose diutus Bapa Yahweh melalui rumput yang menyala tidak terbakar, apa kata Mose? Kalau aku sudah sampai di Israel, ngomong sama penduduk, kamu disuruh siapa? Mose tanya gitu. Berarti apa? Mose tidak kenal namanya. Israel yang akan dibebaskan tidak kenal namanya. Oleh karena itu di dalam kitab Semot atau Keluaran 3 ayat 14 mengatakan, akulah Yahweh, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, mengutus kamu. Jadi namaku itu Yahweh yang mengutus kamu. Begitu ya. Jadi ketika mereka ketemu Mose akan tanya, Mose akan jawab apa yang dikatakan Bapa Yahweh. Kamu berani-beraninya mau membebaskan kami yang sudah lama tinggal di Mesir. Kamu itu siapa? Yang mengutus kamu siapa? Mose akan katakan, aku Mose, utusan Yahweh Elohim. Yang mengutus aku namanya Yahweh. Ini oleh tokoh-tokoh Kristen pada umumnya, juga dosen-dosen teologi diselewengkan ayat sebelumnya. Aku yang ada atau aku ada yang aku ada.
Ahyeh Aster Ehi. Itu diselewengkan. Jadi namanya kan aku adalah aku, bukan Yahweh. Aku adalah aku. Yang lengkapnya aku yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Atau Aleph To, yang awal dan yang akhir. Ini hakikat Elohim yang mengutus Mose itu yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Itu di dalam kitab Bilyana atau Wahyu diulang-ulang, saudara. Aku yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Itulah Ehyeh Aster Ehi. Itu hakikat Elohim seperti itu. Nama dirinya Ehyeh Aster Ehi tadi adalah Yahweh. Ya, itu yang perlu dimengerti. Nah, ini bangsa Israel nggak ngerti, saudara. Dipilih, tapi nggak ngerti yang memilih siapa. Dikasih, dinyatakan sebagai umat kudus miliknya, tapi nggak kenal nama bapaknya. Kalau kita dulu kenal nama bapak enggak? Sejak jadi orang Nasrani Kristen. Atau kenal yang lain yang dianggap bapak. Kalau Bani Israel di Mesir sekitar 450 tahun itu, kalau tidak kenal Yahweh, mereka kenal siapa yang disembah? Kenalnya adalah dewa-dewa Mesir, saudara. Salah satunya yang paling terkenal adalah dewa pedhet emas. Sampai sekarang juga pedhet emas atau lembu emas itu yang sangat hebat. Salah satu hewan ya. Kemudian juga kucing hitam, mata hitam itu juga sesembahan salah satu dewa. Jadi mereka kenalnya dewa-dewa yang mereka lihat hari-hari di Mesir sebagai domba-domba. Yahweh adalah orang-orang melakukan sesaji kepada patung-patung, menari-nari untuk satu patung, membakar anak-anak mereka untuk persembahan satu dewa tertentu, mempersembahkan segala sesuatu untuk sang dewa. Mereka menyanyi, menyuji, merayakan hari-hari raya mereka. Kalau tanggal 25 Desember mereka merayakan hari raya Dewa Matahari, Dewa Sol. Dan itulah yang terjadi sudah. Mereka bersuka cita, tapi mereka tidak mengenal Dia. Aneh. Oleh karena itu, Elohim membimbing Israel dari Mesir menuju Kanaan. Inilah penggembalaan dan diwujudkan oleh David di dalam Mazmur 23 tadi. Jadi mereka dibimbingnya lewat mujizat-mujizat. Kemudian lewat mujizat sangat besar, laut terbelah, mereka bisa menyusuri. Setelah semua naik ke daratan, lautnya dikembalikan utuh. Padahal pas tentara Mesir di tengah laut lenyap semua. Itu sejarah di Mesir dicatat juga. Sampai sekarang ini dipelajari sekolah-sekolah. Dan yang lagi saudara, setelah menyeberangi laut Tigero, kemudian menuju yang namanya di daerah Mara sudah 3 hari perjalanan ke Mara, mereka kekurangan air. Airnya apa saudara? Pahit, tidak bisa diminum. Yang terjadi adalah karena mereka itu tidak kenal nama Yahweh, Sang Pengasih dan Penyayang. Yang terjadi apa? Mereka bersungut-sungut. Dan Mose bertindak digantikan air manis bisa diminum. Lagi-lagi mereka berjalan kepada mesin sama kekurangan air. Mereka memberontak, bersungut-sungut lagi. Yang disungut siapa? Mose. Kemudian itu terus terjadi juga. Bersungut-sungut terus sampai kekurangan daging. Bahkan mereka mengatakan lebih baik mati di Mesir dengan makan daging. Ya, dan
roti-roti yang enak daripada di sini nggak ada daging. Bapak datangkan daging, Bapak buatkan mana, itu semua mujizat. Bapak Yahweh tujuannya apa? Di Mesir membebaskan Israel dengan 10 tulah. Itu untuk menunjukkan bahwa tulah itu menimpa orang Mesir, tapi tidak menimpa penduduk Israel. Jadi satu negeri Mesir itu kena wabah tulah, itu semua penduduk Mesir. Yang orang-orang Israel keturunan Yakub tidak kena. Ini kan ajar. Harusnya orang Israel ini ngerti, loh, mereka semua tetanggaku kena, kok aku tidak. Itulah yang terjadi. Nah, 10 tulah itu juga sebagai profetik di akhir zaman sama juga. Nanti kalau kesusahan bisa terjadi, orang-orang yang penuh Roh Kudus tidak akan pergi. Dampaknya juga mulai sekarang ini, saudara. Nanti ada terjadi alam semesta yang bergolak. Semua penduduk ketakutan, ekonomi jatuh, sulit cari makan. Tetapi kita yang penuh Roh Kudus tidak akan kekurangan apa-apa, tidak akan terkena bahaya apapun juga. Bahkan kita oleh Yesus dalam Matius 24 supaya kita melihat ke atas, melihat tanda-tanda. Jadi luar biasa, saudara. Ini domba yang sedang digembalakan. Tujuan Yahweh membuat laut terbelah mereka supaya ngerti. Yang buat mujizat bukan Mose, bukan manusia, tapi Yahweh. Mereka kekurangan di padang gurun dibuat ajaib. Gurun berbatu pun, pegunungan berbatu di padang gurun dibuat Bapak Yahweh mengalirkan sumber air yang melimpah-limpah. Itu supaya apa? Supaya penduduk Israel yang dikasih itu ngerti semua itu pekerjaan Yahweh Elohim. Tapi nggak kelihatan Yahweh. Dan itu tantangan saudara. Jadi penggembalaan Bapak Yahweh dari Mesir menuju Kanaan dalam rangka untuk membuat mereka mengenal namanya yang disembah, dan membuat Bani Israel itu menyembah sang nama Yahweh. Itu tujuannya, menggembalakan Israel. Saya bisa mengatakan bahwa Bapak Yahweh tadi dikatakan gembala yang baik itu melalui 4 sarana, saudara. Yang pertama, dia mengembalakan lewat orang yang murabi seperti Mose. Yang kedua, lewat firman Yahweh, itu cara Bapa mengembalikan. Yang ketiga, lewat pengalaman hidup sehari-hari. Yang keempat, lewat malaikat Yahweh. Itu terjadi dalam kita, saudara. Jadi pertama lewat Mose diurapi untuk mengembalakan Israel ini. Tapi apa yang dilakukan Mose penggembalaan ini? Mose hanya melakukan penggembalaan berdasarkan firman yang diterima oleh Bapa. Ketika Mose dapat firman dari Bapa Yahweh, dia sampai. Itu terus menerus. Jadi gembala yang baik adalah yang menyampaikan visi misi Yahweh kepada jemaat. Tetapi apa? Di akhir zaman sudah diacak-acak dibuat satu denominasi. Setiap denominasi tidak mengacu pada firman Elohim, kitab suci, tapi membuat brand sendiri yang di luar kitab suci, saudara. Akhirnya banyak denominasi tidak mengenal nama Yahweh, tidak mengenal baptis selam, tidak mengenal karunia-karunia manifestasi Roh Kudus, tidak mengenal karunia bahasa lidah, tidak mengenal karunia kesembuhan. Karena apa? Mereka membuat brand sendiri. Coba kalau organisasi gereja, denominasi
semua mengacu pada kitab suci, maka tidak ada perbedaan. Sama. Jadi si setan itu roh pemecah, saudara. Kamu boleh bergiat untuk Tuhan, tapi Tuhannya bukan Tuhan yang disembah Abraham, disembah Yakub. Bukan Tuhan yang membebaskan Israel dari Mesir. Karena itu setiap Bapak Yahweh berbicara kepada umat Israel, dia mengatakan, akulah Yahweh yang membebaskan dari perbudakan, dari Mesir. Mengapa itu selalu dikatakan? Supaya mereka mengerti bahwa yang membebaskan itu Yahweh. Dan Yahweh itulah yang menciptakan langit dan bumi, yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Karena itu setiap Bapak mau berfirman, diawali dulu, akulah Yahweh yang membebaskan kamu dari Mesir, dari perbudakan di Mesir. Ini diawali dulu. Supaya apa? Mereka ngerti, oh ternyata yang membuat kecepatan itu Yahweh. Berarti harus setiap denominasi mengerti ini. Karena itu ditekankan, Yahweh Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub. Itu ditekankan. Kepada Moses ditekankan seperti itu karena Abraham, Ishak, Yakub mengenal nama Yahweh, memanggil nama Yahweh, memasukkan nama Yahweh. Jadi sebenarnya pengembalaan seperti itu sudah. Dan firman Yahweh itu akan keluar dari mulut Yahweh, kemudian akan kembali kepada Yahweh. Firman itu seperti apa yang ada dalam firman itu. Jadi Bapa menghendaki agar firman-Nya itu diterima. Nah sekarang ini saudara, kalau orang tanpa firman Tuhan, orang tanpa kitab suci, pulang kitab suci disimpan rapat-rapat, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari, tidak pernah ke gereja atau ke jilat mendengarkan firman sungguh-sungguh. Karena apa saudara? Saya katakan ini. Karena sebagian besar kalau Pak firman disampaikan itu tidur. Ya. Saya sudah survei beberapa tahun lalu berulang-ulang tidur sudah. Nanti kalau sudah firman selesai, mereka semangat daerah lagi, persak gitu. Anda saudara-saudara perlu berpikir, kok bisa ya? Kalau Pak Firman tidur, kalau Bas Firman kok semangat? Ya ini firman saudara yang mentah. Dan saudara tahu, Roh Kudus beritahu saya, di akhir zamanan hampir 90% masyarakat Kristen Nasrani tanpa firman Elohim akan mengikuti tokoh pemimpin agama negara yang adalah the beast enam yang dikagumi mujizat-mujizat. Bahkan semua kepala negara akan mengagumi, masyarakat akan mengagumi. Mereka nanti akan ada mujizat dari sini. Pemimpin kepala negara, pemimpin agama negara ini akan bermandikan, itulah beast-nya kami. Tanpa firman akan mengikuti. Tapi yang nanti firman Elohim Yahweh akan menolak. Dan inilah yang akan tercatat terus dalam buku kitab kehidupan anak domba yang 10% ini. Oleh sebab itu firman Elohim digenapi. Jalan lebar, pengikutnya banyak karena penuh sukacita, tidak banyak tantangan, tapi ujungnya maut. Jalan sempit, sesak jalannya, tapi pengikutnya sedikit, ujungnya hidup. Itu digenapi. Jadi kalau Tuhan berbicara, itu selalu digenapi, saudara-saudara. Apakah nanti orang pilihannya akan lebih banyak orang yang tidak terpilih? Tidak bisa. Orang pilihannya lebih sedikit daripada orang yang masuk ke jahanam.
Jadi kalau kita berpikir banyak melebihi mereka yang tidak percaya Yesus, tidak bisa. Itu bertentangan dengan firman. Pilihan di Israel itu bangsa yang kecil. Sampai sekarang mujizat Bapa selalu terjadi. Karena apa? Karena pilihan. Tidak memandang kelakuan mereka, tapi pilihan. Nah, kalau kita ini adalah kasih karunia melalui Yesus Kristus. Jadi itulah yang terjadi saudara. Jadi di akhir zaman ini terus betul-betul teliti di dalam kitab suci. Saya sudah berulang kali baca kitab itu pun ada yang baru saudara. Saulang-ulang baru lagi, baru. Dan itu hanya indah. Ketika beberapa waktu lalu saya melihat satu tokoh agama yang sangat dihormati dunia, saya langsung alam roh bukakan Bapak akan terjadi seperti itu nanti pada saat masa Paris. Luar biasa. Saya berhenti sudah. Jadi saudara, bagian kita adalah dibina Bapak untuk menjadi anak-anak terkasih. Digembalakan Bapak untuk menjadi domba-domba yang apa? Mengenal gembalanya. Tuhan kan katakan, domba-dombaku mengenal aku. Kalau gembala upahan tidak mereka kan, siapa gembala itu? Yesus Kristus. Ini mengembalakan kita setiap hari lewat pengalaman hidup. Jadi kalau kita dilatih untuk kekurangan, itu maksudnya Bapak apa? Supaya pertama-tama berseru kepada Bapak yang Sang Gembala. Bukan merengek-rengek kepada orang tua atau saudara atau pendeta, bukan itu. Salah itu. Ketika Israel kekurangan, mereka mengeluhnya kepada siapa? Mose, saudara. Maka Mose diumpat-umpat sang pemimpin. Berarti ini gagal. Bapak mendidik mereka gagal. Yang dimaksud Bapak, kalau mereka kekurangan air, mereka berserunya kepada yang bisa buat air, Yahweh Elohim. Jadi kalau kita dilatih, kalau saudara nggak buka warung, kok nggak laku-laku tetangga kok nggak kenal Yahweh kok laris kok, saya tidak. Syaratnya gini saudara, kalau saudara kekurangan, bertekuk lutut di hadapan Bapak, berseru pada Bapak Yahweh. Setelah berseru pada Bapak Yahweh, bisa konsultasi dengan Bapak Pendeta, Bapak Penginjil, Bapak Penatua. Kalau itu belum, bisa konsultasi sama orang-orang yang ahli dalam usaha. Tapi kan utamanya sudah berseru pada Bapak Yahweh, itu yang dimaksud. Tarilah dulu kerajaan Elohim dan lakukan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Utamakan dulu Bapak, utamakan dulu gembala kita, baru ke yang. Kalau saudara sakit sama, sakit pusing sedikit, berdoa. Bapak bisa sakit kena apa? Gimana caranya sembuh? Nah, setelah itu baru saudara ke dokter atau beli obat herbal dan terus, atau minta pijit dan terusnya. Itu adalah yang pertama dulu Yahweh itu. Jadi salahnya kita itu adalah tidak mengutamakan Yahweh. Saya dulu setelah mengenal itu luar biasa saudara, nggak pernah sakit. Nah, karena apa? Karena saya memulai oh ternyata yang mengutamakan Yahweh itu apa-apa berseru pada Bapak Yahweh. Jadi seperti itu, saya butuh dulu pas anak-anak semua kuliah, besar biayanya jutaan. Apa yang saya lakukan kalau pas mau bayar? Bapak, uang saya hanya ini. Ini dipilih, nggak ada yang tahu, hanya saya dan Bapak. Terus saya berdoa, Bapak, Engkau yang mencukupkan.
Engkaulah Yahweh Jireh. Ya, saya berseru, kemudian apa yang terjadi sudah saya serahkan. Saya ditanya istri, ditanya anak, Pak sudah uangnya siap pada waktunya, bilang itu, tapi belum ada. Pas hari terakhir bayar, saat itu jam 9, saya diminta pelayanan mendadak. Padahal saya pas tugas, nampak sulit ditinggalkan, tapi saya harus prioritas Bapak yang bisa main, yang bisa ngasih saya pekerjaan dan melipat gandakan pendapatan saya. Saya izin, mereka sulit untuk melepas saya tetap aja izin. Kok maksa? Saya punya Bapak. Bapakmu siapa? Saya sebutkan. Itu prioritas yang bisa saya hidup. Kalau saya diputar di sini pun saya bisa cari kerja lain karena Bapak kan saya utama. Udah, boleh. Terus saya melayani. Setelah melayani sudah, saya tidak tahu, tapi tiba-tiba mereka mau pulang itu, saya mau pulang, ya di tas saya itu sampai dikasih sesuatu. Kemudian saya pulang rumah. Sudah, ayo Pak, cepat terlambat nanti tidak bisa semesteran. Oke, buka. Uangnya lebih dari itu. 2 anak sekaligus membayar sekaligus mati. Tapi pada waktunya, ketika Maryam minta kepada Yesua, itu kekurangan air misalnya, kekurangan anggur, gimana? Yesua jawabnya apa? Ibu, belum waktunya. Jadi waktunya Maryam dengan waktunya Yesua beda. Tapi pada waktunya Yesua memerintahkan dan terjadi mujizat anggur terbaik. Juga dalam kehidupan kita saudara. Tapi Tuhan sekarang ini yang ingin adalah kita mengenal gembala kita, itu tujuannya. Lewat pengalaman hidup itu kita bisa oh ya gembala. Kalau saudara lewat di tempat-tempat sepi, saudara takut, berarti saudara melecehkan Yahweh. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu cuma nyanyian di sini, saudara. Tapi di lembah kekelaman saudara ketakutan. Itu namanya munafik, tidak mengakui kebesaran Yahweh. Benar kan? Ya enggak? Itu kan? Tak pernah itu pengalaman itu, tak pernah dicoba sudah. Lewat bagian preman-preman jam 3 pagi turun dari bis. Aduh, cerita orang katanya kalau di sini mesti tasnya hilang, mesti ditelakai ya. Terus saya ingat, Yahweh gembala, Yesua gembalaku lebih besar dari semua. Roh di dalam aku lebih besar dari roh dunia. Berarti preman itu di bawah saya kuatnya, saya tenang aja. Kemudian ada 2 orang di dekat saya tetap jalan di Bundari gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Mau apa? Tadi itu enggak tinggalin. Saya angkat tangan, mereka rebut. Ya udah saya jalan. Nah seperti kami kalau mendoakan beberapa roh itu banyak yang rebut. Beberapa bulan yang lalu di daerah Surabaya, air besar, mudah-mudahan kami doa, tapi lawan semua banyak yang rebut. Nah, ini preman ini, saya cuma angkat-angkat nggak ngomong, rebut sudah. Dan saya jalan terus. Berarti apa? Saya sudah membuktikan meskipun di jalan lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab Yahweh besertaku. Itu dibuktikan saudara. Nah kalau kita takut itu berarti tidak berani melewati tantangan. Kalau kita takut berarti kita meremehkan bahwa Yahweh Yesua tidak bisa berbuat karena tidak melihat. Ya itulah yang terjadi saudara. Kita harus berani membuktikan firman ini.
Jadi kalau kita mengenal Sang Gembala, berarti kita mempercayai Dia menggembalakan kita. Kalau domba-domba itu saudara mau diincar oleh macan, biasanya macan kan mengincar domba. Tugasnya gembala apa? Melindungi sudah. Dombanya belum tentu makan, gembalanya udah tahu sudah dulu makannya. Tapi itu bisa nggak terjadi pada kita? Kita bisa nggak domba mempercayai Sang Gembala dalam segala hal dalam permasalahan hidup kita? Kalau kita sakit yang kita takutkan apa saudara? Mati kan? Ya enggak? Mati. Itu anak saya gimana, belum selesai semua, nanti gimana pelayanan, gimana pekerjaan, itu takut. Namanya egois. Yesus mengatakan Gembala memberikan nyawanya dan bisa mengambilnya kembali. Jadi di sini saudara-saudara, kalau sakit saudara jangan mandi. Kalau sakit saudara jangan berpikir untuk mati. Mati hidup di tangan Bapak Yahweh. Ya, umur panjang di tangan Bapak Yahweh. Nah saudara ubah. Di Mazmur atau Tehillim 91 baginya Bapak apa? Orang yang mengasihi Yahweh. Umur panjang. Pegang itu. Saya sakit, tapi Bapak Yahweh katakan umur panjang. Jadi saya tidak akan mati dengan sakit ini. Terus Yesayahu 53. Yesua sudah menanggung dan memikul segala penyakit? Tidak. Berarti kita tidak perlu menanggung memikulnya lagi. Buktikan itu dalam iman, kepercayaan. Jangan kalau sakit merengek-rengek, semua dimarahi gitu ya. Itu manja namanya, mementingkan dirinya sendiri. Jadi pentingkanlah firman Allah supaya kita sehat kuat oleh firman. Itu namanya penggembalaan lewat pengalaman hidup juga. Jadi saudara kalau belum membuktikan, belum bisa gembala ini memperoleh jaminan kebajikan kemurahan mengikuti aku. Sampai sekarang itu kalau saya belajar saudara, harusnya 2 juta saya harus bayar di bawah. Itu namanya kemurahan itu ya. Di mana-mana orang berbaik pada saya. Karena apa? Dan di Bapak itu kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti aku. Itu diimani sudah. Dipraktekkan dalam hidup. Kalau saudara kesusahan, saudara katakan, bagianku adalah kebajikan dan kemurahan. Kalau saudara lemah, bagianku kuat. Kalau saudara sakit, bagianku sakit. Dan segala sesuatu utamakan Bapa kita. Di dalam kitab Shemot 2 Keluaran 15 ayat 26 itu dikatakan apa saudara? Akulah Yahweh yang menyembuhkan. Betul nggak? Betul ya? Akulah Yahweh yang menyembuhkan. Keluaran 15 ayat 26. Jadi di situ dikatakan seperti itu. Yahweh Rafa. Coba kita lihat ya. Ya, Keluaran 15 ayat 26. Lalu berfirmanlah dia, jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu. Perhatikan ya, Keluaran 15 ayat 26. Ini yang harus ditangkan. Jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu, sungguh-sungguh ya, dan engkau melakukan apa yang benar di matanya, berarti mempraktekkan firman-Nya, engkau memperhatikan perintahnya, jadi selalu ingat apa yang Dia perintahkan dan menjaga ketetapannya, aku tidak akan menimpakan ke atasmu semua ulah yang telah aku timpakan kepada orang miskin. Karena akulah Yahweh yang menyembuhkan kamu. Amin saudara.
Yahweh Rafa. Kalau Yahweh Gembala, Yahweh Roy. Kalau Yahweh Panji itu Yahweh Nisi. Jadi saudara bisa katakan, kalau pagi itu saya selalu berdoa, terpujilah Yahweh Rafa. Saya sehat, terpujilah bahwa Yahweh Jireh. Saya tidak berkekurangan, bahkan berterima. Engkaulah Yahweh Rafa. Selalu saya sebut, yang membuat aku selalu sehat. Tiap pagi saudara, saya berdoa menyembah tiap pagi itu saudara. Dimanapun apapun keadaannya, saya mengagungkan, saya mengakui Tuhan Yesus untuk berjanji memberikan kami umur panjang. Berarti saya hari ini umur panjang. Engkau menjamin kemudahan, berarti saya hari ini memperoleh berkat. Saya ini saya selalu tetap. Karena kalau dipercaya saja kan hanya dibenarkan dalam hati, betul kan? Tapi kalau diucapkan itu boleh keselamatan. Firman itu terbukti dalam hidup kita. Dan kalau diucapkan itu menuntun kita sebenarnya. Nah, kemudian kalau bersama saudara, kehidupan bersama itu bisa dibaca di dalam kitab Yakobus 5 ayat 14 dan 15 saudara. Ini perlu diterapkan ya. Adakah seseorang di antara kamu yang menderita sakit? Ini jemaat ya, apakah ada yang sakit? Biarlah dia memanggil para tua-tua gereja atau kehidupan, dan biarlah mereka berdoa baginya seraya mengurapinya dengan minyak dalam nama Yahweh. Dan doa dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit itu, dan Yahweh akan membangunkan dia, dan jika dia telah melakukan dosa, hal itu akan diampunkan kepadanya. Luar biasa saudara. Bukan hanya disembuhkan sakitnya saudara, tapi diampunkan dosanya. Jadi Pak David, Pak Martono, yaitu perlu kemana-mana banyak minyak zaitun ya. Beli aja di supermarket banyak minyak zaitun, doakan khusus, dibawa kemana-mana. Kalau ada jemaat yang sakit datangi seperti ini, ambil minyak urapi. Kan kita harus menerapkan firman. Firman ini urapi, lakukan persis sama, urapi. Dan katakan dalam nama Yahweh Kristen Yesus Hamas. Sudah, saudara tinggal melakukan itu. Ya, para penatua itu melakukan itu. Dan para penatua ini wajib dalam mendoakan itu sembuh orang. Doa yang lahir dari iman. Saudara nggak usah berpikir-pikir. Pokoknya ini yang saya lakukan, Bapak. Berarti apa? Kalau sudah memulai minyak dalam nama Yahweh Kristen Yesus Masiah, saudara keluar dari sini ditanya, gimana yang doakan sudah sembuh? Jawabnya apa? Sudah. Meskipun saudara saat itu tidak lihat kesembuhannya, katakan sudah. Maka kuasa Yahweh bekerja pada orang yang akan itu mujizat. Itu pengembalaan yang diatur oleh Bapak Yahweh seperti ini, saudara-saudara. Tidak maunya sendiri. Seperti itu ada tata caranya. Jadi benar kalau sekarang kan ada WA group gitu ya. Kalau sakit, Pak Penatua, nah ini saya sakit, tolong. Nah, wah baru subuh gini-gini terus yang sakit tapi harus bilang, Pak, Yakobus 5 ayat 14-15, ingat Pak. Terus dia, wah tapi ini sudah ditinggalkan Pak, kalau Pak renungkan Yakobus 5 ayat 14-15. Nah, di situ terus nanti penatuannya akan sadar, oh iya, saya tidak boleh terus mementingkan pekerjaan Elohim. Ya, terus datang mengoles minyak. Karena itu di mana-mana banyak bawa minyak urapan. Coba lakukan. Jadi mujizat.
beberapa hari lalu, ya, ibu saya itu nangis terus, atau sebabnya di sisi dua nangis, di diri nangis, motor tidur sudah 3 jam lebih, terus jam 1 malam ditelepon sama anak, nangis terus, tidak siang, kasihan sampai suaranya, enggak tangisannya akan merintih itu, ya. Terus saya datang, itu saya bilang, ayo sana, ini nangis terus ya, ke sana. Apa saudara? Saya cuma katakan ini, istri saya katakan dulu kepada anak itu, Salam alaihim, namanya Kenan ya, Salam alaihim. Saat itu sudah, itu belum masuk rumah sudah, tapi dengar anak tangisnya keras, langsung diam, enggak nangis lagi. Ketika ketemu kami, senang anaknya, senyum-senyum anaknya. Terus saya ingat, ketika engkau melakukan perintah Yahudi, kalau masuk rumah ketemu orang katakan salam alaihim, maka kuasa salam itu akan mengalir ke orang itu. Dan apa saudara terjadi? Dari salam alaihim itu kuasanya luar biasa. Domba-domba Yahudi mengucapkan salam alaihim, bukan salamnya kepercayaan lain. Tapi kita harus katakan salam alaihim. Anak saya kalau masuk rumah dimanapun tidak mengucapkan salam alaihim, dulu saya tegur. Akhirnya setiap masuk katakan salam alaihim. Puasanya dahsyat juga. Namanya di rumah kami itu nggak pernah namanya bertengkar. Ini nggak ada nama pertengkaran itu di rumah, nggak ada. Nah, itu yang namanya damai sejahtera sudah. Dan itu karena kasih. Kemudian kami ambil nyaurapan anak tadi kami itu juga. Dalam nama Yahweh miskin suami. Ternyata apa dia setelah nyaurapannya? Saya melihat ada, dia kan barusan ke Magelang untuk ketemu saudara-saudaranya, ada yang kawan, ada itu menantar. Ya. Jadi anak itu panas, tapi saya pegang nggak panas. Tapi di alam roh dia kepanasan sehingga nangis terus saudara. Akhirnya ketika saya mengurapi dengan lunak urapan itu yang terjadi adalah seperti itu. Saya menguduskan anak itu dan itu yang menempel roh itu kabur semua. Anak itu sejak itu tenang saudara. 3 menit di gendongan istri itu langsung tidur, pulang sampai pagi. Jadi ada hal yang terjadi yang di luar kita. Juga pernah saya berdoa apa ada persetujuan doa ucapan syukur itu kan banyak juga yang anak-anak kecil nangis semua, hampir sama juga semua nangis. Akhirnya mengganggu konsentrasi kan. Akhirnya satu persatu keluar. Tapi di luar nangis. Saya digerakkan roh kudus keluar saudara. Kemudian saya kasih nyaurapan satu persatu. Diam sudah. Sudah sekarang bawa masuk lagi nggak nangis. Jadi apa saudara? Kalau kita menerapkan firman Elohim yang jadi yang indah. Jadi Bapak itu mengembalakan seperti itu saudara. Bapak mengembalakan dengan melatih. Namanya jemaat itu macam-macam imannya, percayaannya, kebiasaannya. Kita harus bisa sabar, bisa melihat semuanya, tidak membeda-bedakan. Itu Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu gembala yang baik yang tidak membedakan satu dengan yang lain. Semua dilayani. Standarnya Bapak Yahweh apa untuk dilayani? Yaitu kalau mereka memegang ketetapannya tadi ya, di Keluaran 15 tadi, menerapkan firman. Jadi Yahweh apa? Di Keluaran 15 ayat 26 dimulai jika engkau sungguh-sungguh mendengar suaraku dan mentaati, maka dia Yahweh apa?
Jadi jangan hanya Yahweh Rapanya yang dipegang ya, tapi sebelumnya dipegang dulu. Jika kau sungguh-sungguh mendengar suaraku dan mentaatinya, betul? Ya itulah yang jadi saudara. Karena itu Yesus Mazda selalu katakan, akulah gembala yang baik. Dan samping itu Yesus juga katakan, akulah pintu kepada kandang domba-domba. Siapa yang masuk melalui aku, keluar dan masuk menemukan padang rumput. Itulah janji. Jadi tujuan Bapak Yahweh sebagai gembala membuat dombanya tenang, nyaman, tidak berkekurangan. Jadi kalau kekurangan jangan sekali-kali menyalahkan Bapak Yahweh. Jangan bilang aduh nasib, jangan ya. Tapi berserulah kepada Bapak, Sang Gembala itu. Utamakan dia, apapun. Misalkan saudara mau nyebrang jalan, kok penuh sulit, berbahaya. Doa, Bapak minta saya kasih jalan nyebrang ke kanan dengan lancar selamat. Nanti dikasih. Jadi gembala itu betul gembala ya. Dan tujuan akhir sang gembala, domba itu mendengar suara sang gembala, mengenal suara sang gembala. Jadi tujuan Bapa membawa Israel ke Kanaan supaya mengenal dia namanya. Karena mereka tetap ngotot, sulit, keras hatinya, tidak mau mengenal. Mereka yang dari Mesir dibunuh semua di padang gurun oleh Bapa. Yang bisa masuk ke Kanaan adalah keturunan mereka yang lahir di perjalanan. Anak-anak mereka bisa. Jadi seperti itu. Dan kalau saudara sudah dijamah Bapa sehat, maka teruskan itu menjadi berkat orang lain. Biasanya kalau orang sakit parah sehat, itu berarti Bapak ingin saudara menjadi penyembuh juga lewat orang. Maksudnya saudara perlu minyak urapan, buatkan orang lain sakit juga. Nah, jadi itulah yang namanya seperti itu, domba. Seperti itu, domba yang diinginkan Bapak seperti itu. Karena itu di akhir zaman ini saudara, mari kita belum apa-apa, jadilah gembala yang dekat pada dombanya. Gembala itu selalu mengajari memberi juga. Kalau memberi, yang menerima akan terima kasih, betul? Terima kasih, saling memberi. Tapi berbahagialah orang yang memberi. Dan ingat, domba Yahweh jangan menolak pemberian orang lain. Biasanya kalau orang sudah kaya itu kalau dikasih makan, suruh makan sama ya jemaat yang istilahnya miskin itu tidak mau, kasih duit tidak mau, kasih amplop ya. Itu kalau kita menolak, ada mbah-mbah ngasih kita uang 1.000 karena senang, kita menolak pemberian itu karena kita sudah banyak uang, maka kita berarti mematikan untuk si mbah. Tapi kalau kita menerima pemberian dari sibah tadi, berarti kita membuka berkat mengalir kepada sibah tadi. Karena janji Bapa, mereka yang memberi akan menerima. Nah, itu yang terjadi. Oleh karena itu kalau diberi terima. Kalau mau dikasihkan lagi, beda lagi. Misalkan Esther ini ya, Esther ngasih saya amplopan. Nah, kemudian saya tolak, berarti saya menutup berkat untuk Esther diberkati. Tapi kalau yang amplopnya dari Esther tadi saya terima, kita terima, kasih, ya. Terus jika saya terima, amplop itu saya kasihkan Esther tadi. Ini ada berkat Bapak. Kalau dia menolak berarti mematikan berkat saya. Nah, saya kasihkan Esther, Esther menerima, berarti saya diberkati, Esther diberkati. Tapi minimal 3 kali lipat akan datang pada kita, balik nyawa.
Minimal itu yang kami alami 3 kali lipat. Tapi ingat, fokus kita nggak boleh ke uang. Pelayanan tidak boleh fokus ke uang. Uang akan ditambah. Ingat, jika engkau mengutamakan Yahweh, kerajaannya, melakukan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Uang, harta ditambahkan. Tapi pikiran hati kita harus mengutamakan Yahweh. Ya, inilah gembala yang baik dan kita dituntutnya pada itu. Marilah saudara-saudara dengan firman yang singkat ini menjadikan kita mau belajar sebagai domba-domba. Domba-domba itu diminta sang gembala supaya mempercayai sang gembala sepenuhnya, melibatkan sang gembala sepenuhnya, mempercayai, melakukan nasihat sang gembala. Itulah tujuan Bapak kita. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita dewasa rohani. Jadi saya katakan, kalau orang melakukan firman, kan setiap masuk rumah ketemu salam melahir, itu dewasa rohani. Tapi orang yang selalu melayani bertahun-tahun, tidak pernah mengucapkan salam melahir ketika masuk rumah atau ketemu orang lain, itu belum dewasa. Bahkan kalau itu sudah melayani bertahun-tahun mengucapkan salam kepada yang lain, itu berita katakan bayi. Kalau saudara mengutamakan kepentingan Elohim daripada kepentingan sendiri, berarti saudara dewasa. Saudara datang sini dimulai konsensus jam 8, sebelum jam 8. Di sini namanya in time ya. Kalau pas di sini jam 8 on time, saudara itu sudah prioritas. Kebutuhanmu setelah ibadah ini, usaha atau apa, tambahkan kita. Tapi kalau saudara meremehkan di sini ya, dan setengah 9 paling firmannya baru disampaikan, santai-santai aja, berarti itu menomor 2, nggak bisa. Ya, itu seperti itu sudah. Marilah kita belajar prioritas, karena itulah yang membuka tingkat kita berkat kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah sampaikan kebenaran. Mari Bapa Engkau melawat kami, menjadikan kami orang-orang yang sehat rohani, menjadikan domba-domba sesuai kehendak untuk kami bentuk sebagai domba yang menyatu dengan sang gembala, memprioritaskan sang gembala. Terima kasih berkat kuasa Roh turun Bapa untuk kami bisa mendengar suara-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Kris